Jagat maya belakangan tengah dihebohkan oleh pernikahan pasangan remaja di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pasalnya, mempelai wanita berinisial Y diketahui berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Sementara itu, mempelai pria berinisial R kabarnya juga masih berusia 17 tahun. Dalam berbagai video yang beredar di sosial media, memperlihatkan pernikahan tersebut digelar secara meriah dengan prosesi nyonggolan atau adat dari suku Sasak. Namun yang menjadi sorotan banyak pihak tak lain adalah usia mempelai yang masih di bawah umur. Baik keluarga maupun warga setempat pun hadir dalam pernikahan yang menggegerkan tersebut. Ketua di kelas kira. Kelas kira mana? Kelas kira. 2 SMA. SMP. Kira ngomong cari ya? Di bola. Pada dia, pada kelas. SMP. Yang perempuan ini umurnya 15 tahun, yang laki-laki umurnya 17 tahun, kelas 2 SMK nih, tapi sudah lama berhenti sekolah. Kita sudah berupaya, namun selain pernikahan di usia yang masih terbilang sangat dini, sikap mempelai wanita juga tidak luput menjadi perhatian warganet. Salah satunya saat diarak menuju tempat pernikahan dengan menggunakan kuda-kudaan, Y tampak bergoyang dengan gaya nyeleneh. Tak hanya itu, ia juga sempat tantrum menolak saat ditegur oleh ibunya. Ya, bahkan tetap bersikap santai ketika berfoto bersama tamu dengan gaya yang dianggap tidak formal. Apa si pengantin ni kada? Sanina sama mama ke? Ya. Ulang, ke sekali. Ulang.
Tingkah laku Y yang cukup menyeleneh di hari pernikahannya sontak menuai pro kontra. Ada yang menduga bahwa memang ia belum siap menikah, apalagi di usia yang masih terlalu muda. Banyak juga yang mengkritisi pernikahan anak di bawah umur, mengingat dampak negatif terhadap pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatan mental pasangan muda. Laki-laki niki berasal dari keluarga yang broken home. Bapaknya dari, kalau tidak salah niki pengantin laki-laki niki orang tuanya cerik, kurang lebih sekitar usianya 3 atau 4 tahun dulu. Udah kelamaan niki yang kurang hafal, yang penting masih kecil dulu. Bapaknya dari desa Dakung, dusun Nunggal. Ibunya dari sini, dusun Tiang. Kemudian bapaknya niki udah kawin sama perempuan lain, ibunya niki juga sudah kawin dengan perempuan lain. Jadinya si pengantin laki-laki ini tinggal sama neneknya ini, tidak punya suami, janda mati, suaminya udah mati lama, dan neneknya ini sudah tua, secara ekonomi bisa dikatakan sangat kurang niki. Kemudian setelah viral di media sosial, akhirnya terkuak alasan mengapa pernikahan tersebut dilaksanakan. Menurut Kepala Desa Sukaraja, lalu Januarsa Atmaja, sebelum resepsi besar-besaran, pihak setempat telah mencoba memisahkan dua sejoli itu setelah insiden kawin culik, di mana Randy membawa Yulia ke Sumbawa selama 2 hari 2 malam. Setelah mereka kembali, Kepala Desa dan aparat setempat berusaha memberikan pemahaman kepada keluarga agar pernikahan ditunda hingga usia mereka memenuhi syarat hukum. Namun kedua belah pihak tetap bersikeras untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan tradisi setempat. Kepala desa mengungkapkan bahwa ia telah melakukan berbagai cara untuk mencegah pernikahan, tetapi keputusan akhirnya tetap berada di tangan keluarga. Karena memang kita ketahui bahwa anak ini masih di bawah umur, maka para pihak sepakat untuk mengisahkan, karena memang dalam aturan juga tidak boleh nikahan ini. Terus selesai masalahnya di sana, aman, alhamdulillah. Terus jarak 3 minggu itu dibawa lagi kabur si cewek sampai ke Sumbawa. Jadi dia nginep pengantin ini 2 hari 2 malam di Sumbawa. Akhirnya pulang dari Sumbawa, kita melakukan upaya lagi untuk pemisahan. Tapi memang dari pihak wali perempuan, karena sudah terlalu lama mungkin di bawah anaknya, sehingga mungkin pertimbangan orang tuanya akan menimbulkan aib atau yang tidak diinginkan, sehingga pasrah orang tuanya untuk mengawinkan anaknya. Jadi itu kronologis awal. Kasus pernikahan anak di bawah umur di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat semakin menjadi sorotan setelah terungkap bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di catatan sipil dan dilakukan di bawah tangan. Pemerintah desa setempat telah berupaya mencegah pernikahan ini dan memperingatkan agar prosesi nyongkolan tradisi pernikahan adat Sasak tidak dilakukan dengan alat kesenian. Namun, peringatan tersebut tidak diindahkan oleh pihak keluarga mempelai wanita sehingga prosesi tetap dilangsungkan dan videonya tersebar luas di sosial media.
itu karena ada tradisi memaling atau istilahnya kawin culik. Ini memang inilah resiko kita sebagai kadus, dampaknya sangat besar nih. Mau kita hindari pernikahan dini, tapi namanya diculik ini kan orang tua kadang juga tidak tahu, tidak bisa membendung. Ketika anaknya sudah dibawa lari, ya sesuai dengan tradisi harus nikah ini, sesuai dengan tradisi. Sudah rugi mungkin. Bukan masalah ruginya, ini tradisi sudah turun temurun, tidak bisa dihindari Niki. Masih kuat dan melekat di masyarakat Masih nih. kuat dan melekat terkait masalah adat dan tradisi di Lombok. Kalau anaknya sudah dibawa lari, ya harus nikah. Apalagi ini sudah 2 hari 2 malam. dan sempat juga dahulu pernah dilerai, kurang lebih 3 minggu lagi dia bawa kabur nih. Setelah viral dan menuai pro kontra, Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Kota Mataram secara resmi melaporkan orang tua dari pernikahan anak di bawah umur tersebut ke Polres Lombok Tengah pada 24 Mei 2025. Pasalnya, batas usia menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah minimal 19 tahun. Jika seseorang ingin menikah pada usia di bawah usia tersebut harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan, sehingga menikah usia dini bisa melanggar pidana, dapat dipenjara sesuai dengan pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. KPAI mengecam pernikahan anak SMP 15 dan SMK 17 di Lombok Tengah, NTB, yang viral di media sosial. KPAI meminta sanksi tegas bagi pihak yang memfasilitasi, termasuk orang tua dan penghulu, karena pernikahan dilakukan secara siri tanpa dispensasi resmi. Tradisi merarik suku Sasak disalahartikan, seharusnya orang tua yang disanksi, bukan anak. LPA Kota Mataram melaporkan kasus ini ke polisi, menyoroti perilaku janggal mempelai perempuan dalam video prosesi nyongkolan. Edukasi oleh tokoh adat dan agama diperlukan untuk mencegah pernikahan anak, yang sempat dicegah desa sejak April tahun 2025, namun tetap digelar Mei ini. Viral di media sosial pernikahan dini anak SMP dan SMK di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Adapun mempelai wanita diketahui berinisial YL 15 tahun dan mempelai pria berinisial R 17 tahun. Buntut viralnya pernikahan tersebut, kini orang tua pengantin hingga penghulu dilaporkan polisi. Mereka dilaporkan oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB Joko Jumadi. Joko melaporkan orang tua atas pasal 10 Undang-Undang TPKS tentang tindak pidana pemaksaan perkawinan. Dilansir dari Tribun Lombok, orang tua pengantin Amak Leni alias Muhdan mengaku sudah berusaha menggagalkan pernikahan tersebut. Namun menurut Muhdan, tidak ada jalan selain menikahkan kedua anak tersebut karena sudah saling mencintai. Menurut Muhdan, anaknya juga sudah dibawa ke Pulau Sumbawa sehingga harus dinikahkan. Kuasa hukum Muhdan, Muhanan, mengatakan pihaknya berharap pelapor kliennya bisa mengkaji ulang kasus tersebut. Ia juga meminta agar Joko tidak terburu-buru melaporkan kliennya karena tidak paham dengan apa yang terjadi. Sebab menurut Muhanan, pernikahan tersebut dilakukan bukan atas paksaan dan kedua belah pihak keluarga tidak ada keberatan melakukan pernikahan itu. Kenapa bisa terjadi pernikahan? Mohon maaf, tentu yang sebagai kepala dusun memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun sudah kita berupaya semaksimal mungkin, namun apalah daya kami. Kemarin Niki sempat menikah sebelum Niki, tapi kita berhasil
memisah terkait dengan usia. Kita juga khawatir Niki tidak berani. Namun pernikahan yang kedua selang 3 minggu si pengantin laki-laki Niki membawa kabur perempuan ini ke Sumbawa 2 hari 2 malam. Nah ini latar belakangnya, sehingga kita kepala dusun di sini suruh balik lewat telepon, harus hari ini harus balik. Akhirnya besoknya dia balik ke Lombok. Konfirmasi ke keluarga pihak perempuan, apakah dia mau menerima. Kita siap untuk mengantar karena kita juga takut dan khawatir terkait